Pernahkah Anda berpikir bagaimana bisa sebuah kebijakan yang seharusnya menyejahterakan justru membuat masyarakat semakin terpinggirkan? Pada kali ini, kita akan membahas kemiskinan yang muncul akibat kebijakan publik. Apa itu kemiskinan akibat kebijakan publik? Ketika mendengar kata kemiskinan, banyak orang langsung berpikir bahwa penyebabnya adalah malas bekerja, kurang pendidikan, atau tidak memiliki keterampilan. Padahal kenyataannya, kemiskinan tidak selalu muncul karena faktor individu. Dalam banyak kasus, kemiskinan justru disebabkan oleh kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah, namun tidak tepat sasaran, tidak adil, atau bahkan mengabaikan kondisi masyarakat di lapangan. Ini yang disebut kemiskinan akibat kebijakan publik. Kemiskinan yang muncul karena keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kelompok rentan. Karena itu, memahami bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan kemiskinan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak meninggalkan siapapun. Pandangan para ahli. Para ahli juga menyoroti hal ini. Yang pertama ada dari Thomas Bosch, seorang filsuf politik, menegaskan bahwa kemiskinan global bukan sekedar masalah internal negara, tetapi juga akibat dari tatanan kebijakan global yang dirancang sedemikian rupa, sehingga justru merugikan masyarakat miskin. Artinya, keputusan yang dibuat negara-negara kuat dapat menentukan nasib masyarakat di negara berkembang. Sementara itu, James Ferguson mengkritik program pembangunan yang terlalu teknokratis, menganggap bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan satu solusi yang sama. Ia menyoroti bagaimana proyek pembangunan seringkali menyederhanakan realitas masyarakat lokal sehingga melahirkan dampak tak terduga, bahkan menyengsarakan. Lalu yang ketiga ada dari Hickey dan Du Toit memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan struktur sosial seperti kelas, gender, dan budaya lokal justru dapat memperkuat ketimpangan. Kebijakan yang terlihat netral di atas kertas seringkali menghasilkan ketidakadilan ketika diterapkan. Pandangan para ahli ini menunjukkan satu hal, bahwa kemiskinan tidak bisa lepas dari konteks politik dan kebijakan pemerintahan. Ketika desain kebijakan keliru. Salah satu akar masalah adalah desain kebijakan yang tidak partisipatif. Kebijakan yang disusun secara top-down tanpa melibatkan masyarakat sering menyebabkan eksklusi sosial dan memperparah ketidaksetaraan. Contohnya, subsidi energi atau pangan yang ditujukan untuk masyarakat luas justru lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas dibandingkan masyarakat miskin. Bahkan, program yang niatnya baik seperti relokasi atau pembangunan infrastruktur, bila tanpa data yang akurat, dapat menciptakan kemiskinan struktural yang baru. Kasus salah arah kebijakan. Contoh nyata di Indonesia adalah kegagalan penyaluran BLT pada awal pandemi. Banyak keluarga miskin tidak mendapat bantuan karena keterbatasan data terpadu dan verifikasi di lapangan yang tidak tepat. Masalahnya bukan pada niat, tetapi pada ketidaksesuaian antara kebijakan dan akar masalah sesungguhnya. Analisis kritis terhadap program pemerintah. Agar kebijakan benar-benar efektif, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ada kontekstualitas kebijakan. Program harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Misalnya, masyarakat di daerah pesisir tentu punya kebutuhan berbeda dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Kalau pemerintah tidak bisa menyesuaikan programnya, hasilnya tidak akan efektif. Yang kedua, ada partisipasi masyarakat. Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, seharusnya warga, terutama masyarakat miskin, dilibatkan secara langsung, karena merekalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi sebenarnya. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Setiap program harus punya sistem pengawasan yang jelas, karena tanpa pengawasan yang jelas, anggaran bisa bocor dan program tidak akan efisien.
Solusi kemiskinan. Menurut Alkir dan Foster tahun 2022 menyatakan bahwa solusi kemiskinan yang efektif harus berbasis pada pemahaman kemiskinan multidimensi, tidak hanya pendapatan. Artinya, solusi yang diberikan juga harus menyentuh semua aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan, bukan hanya berupa bantuan uang saja. Salah satu contoh positif yaitu program dana desa yang mampu meningkatkan kapasitas komunitas dan ekonomi lokal bila dikelola secara partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan publik bisa menjadi alat pengentasan kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi penyebab lahirnya kemiskinan baru. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan data, berpihak pada yang rentan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kebijakan yang adil dan tepat sasaran, kita dapat membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini membuka wawasan kita semua.